ini kita akan membahas separatisme yang ada di Papua. Nah, apa saja sih sejarah dari separatisme yang ada di Papua, serta apa yang akan menjadi solusi dari separatisme yang ada di Papua ini? Penasaran dengan separatisme tersebut? Check it out! Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru Soeharto tahun 1998, aktivitas gerakan yang menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bangkit kembali. Naiknya Habibie yang kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang ditandai dengan maraknya tuntutan kemerdekaan Papua. Selanjutnya masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan 2 kali pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sepi dari perjuangan tuntutan kemerdekaan dan gerakan separatisme Papua yang diperjuangkan oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM. 4 kali masa pemerintahan sipil dan ex-militer pasca Soeharto ditandai pula dengan aksi-aksi bersenjata kelompok separatis yang silih berganti dengan pemimpin berbeda namun tujuan yang sama, hendak mewujudkan kemerdekaan Papua dan menganulir hasil plebisit penentuan pendapat rakyat atau yang disebut dengan PPRA yang dilakukan oleh PBB tahun 1969. Maraknya aksi-aksi militer gerakan separatis Papua ini diikuti pula dengan kampanye kemerdekaan Papua dari Indonesia di dunia internasional, mulai dari lingkungan kawasan terdekat yakni Pasifik Selatan hingga yang lebih jauh seperti Eropa dan Amerika, serta dalam organisasi multilateral seperti Uni Eropa dan Global, yaitu PBB. Dilansir pada CNN Indonesia pada tahun 2020, dalam sepekan terakhir, Papua kembali memanas. Baku tembak antara Papua Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka atau yang disebut dengan TPNPB atau OPM yang kerap juga disebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan TNI terjadi kembali, bahkan memakan korban jiwa baik dari pihak militer maupun sipil. Setidaknya rentetan konflik bersenjata dalam 2 pekan terakhir tersebut telah memakan 6 korban tewas, yaitu ada Pendeta Yeremia Zanambani yang tewas karena tembakan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada hari Sabtu 19 September tahun 2020 lalu. Insiden yang cukup menarik perhatian publik ini hingga saat ini masih abu-abu. Belum ada kejelasan soal pihak yang bertanggung jawab atas penembakan itu, baik dari TPNPB OPM atau TNI. Sama-sama saling menuding baik soal keterlibatan dalam penembakan tokoh agama di Papua itu. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia meminta pemerintahan Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan keamanan di Papua. Dilansir dari detiknews.com pada tahun 2021, Guru Besar Ilmu Intelijen Negara Jenderal Abdullah Mahmud AM Hendro Priyono mengungkapkan ada oknum-oknum misionaris tertentu yang punya jalur ke gereja di luar negeri membantu gerakan separatisme di Irian, baik itu Papua dan Papua Barat. Salah satu tindakan yang dilakukan antara lain memanipulasi masyarakat untuk kampanye seolah-olah telah terbentuk kekuatan cukup besar di sana. Seperti halnya pada saat pemerintahan SBY secara realistis, di sisi lain perjuangan bersenjata militer OPM tidak terhenti dan terus digunakan untuk mencari kelemahan dan kekeliruan respon yang diperlihatkan aparat keamanan Indonesia untuk dijadikan bahan kampanye negatif di dunia internasional. Organisasi dan kegiatan OPM di mancanegara berkembang terus dalam rangka mencari dukungan internasional yang lebih luas dan kuat. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu menyebut ada 2 model perjuangan untuk berpisah dari NKRI di Papua melalui aksi-aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang mendapat perlindungan dari politik luar negeri negara tertentu. Juga gerakan politik oleh kelompok negara Federasi Papua Barat atau NFPB di Papua Barat. Kelompok ini memanfaatkan jejaring politik di luar negeri dan menggalang opini di kampus-kampus luar negeri. Nah, dilansir pula pada CNN Indonesia pada tahun 2021 ini bahwa Badan Intelijen Negara atau BIN
kini melabeli kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai kelompok separatis dan teroris atau KST. Usai terjadi penembakan hingga menewaskan Ketua BIN daerah Papua yaitu Mejen Anumerta Igusti Putu Dani Karyanugraha pada Minggu 25 April 2021 lalu. Lantas apa sajakah yang akan menjadi solusi dari gerakan separatisme di Papua ini? Solusi yang baiknya dilakukan yaitu yang pertama, perlu adanya pembenahan dan evaluasi yang mendalam terkait pendekatan keamanan di Papua untuk dapat meredam konflik. Lalu yang kedua, dilakukannya dialog yang perlu ditekankan oleh pemerintah pada konflik di Papua ini. Terlebih kita melihat dan belajar dari kesalahan pada masa lampau. Lalu yang ketiga, pendekatan aparat keamanan terhadap kelompok terpelajar, terutama mahasiswa, terkait aksi-aksi separatisme harus dengan bijak, dengan menjauhkannya dengan aksi-aksi represif atau dengan kekerasan. Lalu yang keempat, aparat keamanan di lapangan diharapkan tidak mudah terpancing berbagai upaya provokasi aktivis gerakan separatis untuk mendorong aparat keamanan memulai kembali aksi-aksi represif yang baru. Mungkin itu saja dari penyampaian dari saya. Saya Fadila Adelina pamit undur diri. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman yang ada di rumah. Saya pamit. Sekian.